Nah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai duality and post-optimal analysis. Pada video yang sebelumnya Anda sudah belajar mengenai general rule di dalam mentransformasi optimal model menjadi dual model. Dengan panduan tabel, maka kita dapat dengan mudah membuat dual model. Terus di video sebelumnya juga Anda sudah melihat bagaimana kita mencari solusi optimal untuk dual model jika diketahui solusi optimal primal model. Nah, khususnya perhitungan dengan cara manual ya, dengan cara Big M atau simplex, di mana tabel akhir atau tabel solusi akhirnya diberikan ke kita, maka kita bisa mengerjakan solusi optimal dari dual. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana relasi antara primal dan dual model. Khususnya jika primal modelnya itu objektifnya adalah memaksimalkan Z dan dual modelnya meminimalkan W. Jadi Anda bisa lihat di gambar ini bahwa nilai optimum itu tercapai kalau nilai Z sama dengan nilai W. Ya. Dan nilai Z itu relasinya seperti ini. Ya. Objective value pada maximization problem di primal itu selalu lebih kecil dari atau sama dengan objective value dari minimization di problem di dual. Dan kita tahu apakah solusi itu sudah optimal apa enggak kalau Z sama dengan W. Kalau Z-nya lebih kecil dari W, maka tidak optimal atau belum optimal solusinya ya. Nah, untuk memastikan solusinya optimal atau tidak ya, Z harus sama dengan W. Nah, ini relasinya ya. Ini dalam konteks Z-nya itu maximization dan W-nya adalah minimization. Nah, seperti itu relasinya. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana cara kita menginterpretasi hasil dari dual model atau dual variabel itu sendiri apa. Nah, interpretasi ekonominya itu seperti apa. Oke, kita akan masuk ke pembahasan itu sekarang. Sekaligus saya akan juga membahas mengenai sensitivity analysis karena post optimal analysis ini sangat terkait dengan sensitivity analysis. Oke, kita tadi lihat bahwa Z itu lebih kecil dari W. Ya, Z itu sendiri rumusnya sigma dari C kali X. Dan W itu sendiri notasinya sigma dari B kali Y. Ya. Nah, kita tahu karena konteksnya di sini ini maximization problem, biasanya Z itu terkait revenue. Sehingga Z di sini adalah total revenue. Sementara B, ya ini fokus kita dual variabel itu, B itu adalah ketersediaan sumber daya. Nah, di mana tadi saya jelaskan bahwa optimal kalau Z nilainya sama dengan W. Nah, sehingga revenue atau Z itu sama dengan nilai B dikalikan Y-nya. B itu sendiri adalah banyaknya sumber daya yang tersedia dikalikan Y. Y itu adalah nilai per unit dari sumber daya atau unit worth of resource. Ya, jadi ini adalah Y. Nah, Y itu disebut worth unit worth of resource atau dalam bahasa sensitivity analysis Y juga disebut sebagai dual price atau pseudo price. Ya. Nah, relasinya tadi revenue itu selalu lebih kecil atau sama dengan worth of resources. Nah, kita bisa lihat di situ berapa revenue tambahan yang didapatkan, itu nanti kita bisa lihat berapa tambahan resource yang ada ya, dikalikan Y-nya, dikalikan nilai dari resource itu sendiri. Nah, nanti saya akan jelaskan dalam bentuk contoh. Oke, sekarang kita lihat contoh di sini ya. Satu contoh permasalahan ready mix model. Ya, jadi model ini adalah model product mix ya. Product mix problem.
Ya, jadi ini product mix problem. Ya, product mix problem. Jadi product mix problem itu adalah permasalahan di mana kita harus menentukan berapa produk satu yang diproduksi, berapa produk dua yang diproduksi, dan seterusnya. Itu product mix. Ya, biasanya objektifnya adalah memaksimalkan keuntungan. Nah, constraint-nya adalah keterbatasan sumber daya. Jadi intinya dengan sumber daya yang terbatas, kita harus membuat keputusan terkait jumlah produksi setiap produk sehingga memaksimalkan keuntungan. Nah, dalam konteks ini, ready mix problem ini ada dua produk, yaitu produk 1 X1 dan produk 2 X2. Di mana solusi optimalnya adalah ini, ya. X13, X2 1,5 dan total keuntungannya adalah 21. Nah, ini solusi optimalnya. Terus model primal ini juga sudah dikonversi menjadi dual. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, di mana solusi optimalnya seperti yang ada di sini. Ya. Sekali lagi, dual variables itu ditentukan dari banyaknya constraint primal. Jadi constraint 1 ini merujuk pada Y1. Ya, jadi Y1 ini merujuk pada nilai atau unit worth atau nilai dari resource 1. Resource 1 itu material 1, M1. Terus constraint 2 itu adalah Y2. Berarti Y2 ini adalah nilai dari resource 2 atau material kedua. Dan berikutnya constraint 3 adalah Y3, berarti nilai dari resource 3 yaitu market. Dan terakhir ada Y4 yaitu nilai dari resource 4 yaitu demand. Nah, kita lihat di sini nilai Y1 itu 0,75, nilai Y2-nya 0,5, sementara Y3 dan Y4-nya itu 0 dan W21. Nah, kita lihat Z sama dengan W yaitu 21. Maka ini kita simpulkan solusinya sudah optimal, ya. Ini sudah solusi yang bagus, ya. Z-nya 21 sama dengan W21. Artinya alokasi produksi untuk X1 dan X2 itu sudah optimal. Oke, sekarang apa makna Y1 0,75, Y2 0,5? Kalau X1 sudah jelas ini produk mix. Jadi X1 3 berarti kita harus memproduksi 3 unit produk 1. X2 1,5 itu berarti kita harus memproduksi 1,5 unit untuk produk yang kedua. Nah, Z21 itu berarti total keuntungan yang diperoleh dengan kebijakan memproduksi X13 dan X2 1,5, yaitu 21. Itu keuntungan maksimal yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Nah, sekarang apa makna dari Y1 0,75, Y2 0,5, Y3, Y4 0, dan W21? Oke, kita bisa lihat di sini, tadi sudah saya jelaskan bahwa Y itu merujuk pada material raw material M1, yaitu resource 1. Y1 nilainya 0,75 itu berarti nilai dari resource 1 yaitu material 1 itu adalah $750 per ton. Ya, 0,75 itu maksudnya $750 per ton karena memang konteksnya ini materialnya ini dalam ton. Terus Y2 itu merujuk pada raw material M2 di mana Y2 hasilnya 0,5 berarti 500 per ton. Nah, nilai material ini itu nanti akan menentukan berapa tambahan atau berapa berkurangnya revenue kalau material tersebut bertambah atau berkurang. Nah, berapa tambahan revenue-nya itu ya nilai material itu Y1 0,75 atau $750 per ton tambahan atau pengurangan, tinggal ngikuti aja nanti. Y2 itu 500 per ton. Tetapi angka Y1 dan Y2 ini itu true atau bisa dipakai untuk menghitung keuntungan kalau ada tambahan atau pengurangan kalau masih di dalam range yang visible atau yang allowable range dari nilai M1 dan nilai M2 yang masih dalam
allowable-nya, dalam toleransinya. Nah, dari mana kita tahu visibility range-nya? Visibility range-nya itu kita dapatkan dari sensitivity analysis. Oke, nah sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana sensitivity analysis. Oke, saya akan menggunakan software Excel untuk menghitung atau mengeluarkan hasil sensitivity analisisnya. Saya akan juga tunjukkan nanti dengan menggunakan Excel cara kita mencari solusi optimal ini. X1-nya 3, X2-nya 1,5. Oke, jadi ini ya modelnya ya. Saya sudah tampilkan ini. Kita akan lihat model primernya dulu aja. Oke, untuk di Excel caranya gampang ya. Kita buat dulu X1, X2 variabelnya ini ya. Terus kita buat objektif koefisiennya di sini. Terus ada 4 constraint. Saya tulis SD1 itu subject to 1 atau constraint 1 sampai constraint 4. Nah, di sini akan saya tuliskan koefisiennya saja. Objective function X1-nya 5, X2-nya 4. Maka di sini 5, 4. Terus constraint 1 koefisiennya adalah 6 dan 4. Jadi di sini 6, 4. Demikian juga untuk constraint 2, 1, 2. Constraint 3, minus 1 dan 1. Dan constraint 4, 1. Terus tandanya ini lebih kecil semua. Saya tulis di sebelah sini ya. Untuk constraint 1 tandanya lebih kecil. Saya copy aja di sini. Nah, terus right hand side-nya kita tulis di sini 24, 6, 1, dan 2. Oke. Jadi biasanya kalau Anda belajar solver untuk menyelesaikan permasalahan linear programming itu ada berbagai bentuk atau cara menampilkan solvernya. Tapi saya menggunakan cara yang menurut saya paling mudah untuk dipahami. Oke, sekarang kita membuat kembali decision variabelnya atau variabel keputusannya. Nah, ini saya kasih warna kuning ya untuk menandakan bahwa yang warna kuning ini adalah variabel keputusan atau nilai yang akan kita temukan nanti. Dalam hal ini X1-nya nanti 3, X2-nya 1,5. Terus ini soalnya maximize ya. Maximize. Sorry. Dan di sini saya kasih warna yang lain ya. Warna biru ya. Sorry, warnanya agak cerah sedikit ya. Nah, jadi ada 2 warna di sini ya. Warna kuning itu variabel keputusan, tempat solusinya nanti, dan warna biru. Warna biru ini diisi dengan formula. Formulanya apa? Contohnya yang atas ini ya, di ST1. Warna biru ini nanti diisi persamaan 6 kali nilai X1 tambah 4 kali X2 atau 6 kali nilai X1 yang ini tambah 4 kali nilai X2 yang ini ya. Perintah Excel-nya itu cukup pakai sum product. Sum product itu summation of product. Total dari produk itu perkalian. Jadi perkalian yang di total dijumlahkan ya. Jadi seperti ini aja ya, kita lihat konstanta di constraint 1 dipasangkan dengan yang kuning. Dipasangkan dengan hasilnya yang ini array 1 bukan pakai titik koma ya. Setiap Excel beda-beda, ini pakai koma. Kita pilih yang kuning. Nah, jadi seperti ini ya perintahnya. Jadi constraint 1 dengan constraint ini ya, baris ini dipasangkan dengan baris ini. Nah, sama juga dengan yang kedua. Yang kedua juga sama, constraint kedua koefisiennya dengan yang kuning. Yang ketiga pun sama ya. Koefisien constraint 3 dipasangkan dengan yang kuning. Jadi semua yang sel warna biru itu kita isi dengan formula. Dan formulanya harus mengait ke yang decision variable warna kuning. Nah, max yang di bawah max ini berarti objektif koefisien ini 5 kali nilai X1 ditambah 4 kali nilai X2.
Sama perintahnya kita juga pakai sum product. Ya, tapi kita pilih yang atas ya, dan variabel keputusan. Nah, setelah semua sel biru ini sudah kita definisikan formulanya, baru kita run. Untuk merun ini, Anda harus mengaktifkan Adds in Solver. Ya, Adds in Solver terlebih dahulu ya. Jadi kalau sudah aktif, nanti Anda klik data, maka di bagian pojok kanan atas ini ada solver. Nah, kita klik solver ya, seperti ini ya caranya. Set objektif ini adalah kita isi objektif koefisien yang ini. Karena maximization maka kita pilih maximization. Kalau min ya kita klik di sini. Soalnya ini max, kita klik max. By changing variable itu variabel keputusan yang kuning ini kita pilih. Terus subject to constraint ini berarti constraint. Kita pilih. Karena semua tanda constraint-nya lebih kecil sama dengan, jadi kita bisa drag langsung semuanya. Terus kita klik constraint, kita pilih drag semuanya. Nah, jangan lupa untuk centang ini harus ada karena X1, X2 itu non-negatif dan solving metodenya kita ganti ke simplex karena ini problem simplex atau linear programming ya. Terus kita solve. Nah, untuk memunculkan sensitivity analysis, kita perlu mengklik sensitivity ini, baru kita klik OK. Oke, Anda bisa lihat di sini hasilnya sama ya. 3 ya. Terus X1-nya 3, X2-nya 1,5 dan Z-nya 21 sama persis. Nah, sensitivity report-nya ada di sini. Ya, ada di sini nih. Ya. Nah, coba sekarang saya copy aja ya, saya copy dan saya pindahkan ke sini supaya kita bisa melihatnya dengan mudah. Nah, Anda bisa lihat ya. Jadi yang atas ini adalah variabel sel ya. X1 dan X2 ya, variabelnya kan ada X1 dan X2 ya, ini ya X1 dan X2. Bahwa ini adalah constraint ya, Anda bisa lihat constraint 1, constraint 2, constraint 3, constraint 4. Nah, sekarang kita lihat variabel dulu. Variabel selnya itu X1 dan X2. Di mana nilai X1-nya itu 3, X2-nya 1,5 itu jawaban ini ya. Nah, terus untuk constraint 1 nilainya 24 itu yang ini, terus 26 ini. Ini 1,5 dan ini 1,5. Nah, itu dapat dari situ. Nah, sekarang bagaimana kita memahami dual price? Ya. Nah, di sini ini ya, yang bagian saya warnai ini ya, warnai ungu ini adalah Y1 ya. Dan yang berikutnya 0,5 ini adalah Y2. Nah, Y3 0 ya, Y4 juga 0. Ini nilai Y. Jadi nilai Y1 sampai Y4 itu sebenarnya bisa kita lihat dari shadow price ini. Ya. Oke, maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Ini sekarang ini constraint right hand side ya, constraint right hand side ini 24 ini ya. Saya kasih tanda di sini ya, 24 yang hijau ini itu adalah ketersediaan sumber daya M1 ini 24 ya. Shadow price 0,75 ini masih berlaku sepanjang ya, sepanjang apa? Sepanjang constraint rate hand side-nya itu dalam range ini. Ya, jadi 24 bisa nambah 12, bisa berkurang 12. Ya, jadi nambah 12 berarti sampai 36, bisa berkurang 4 berarti sampai 20. Berarti range rentangnya itu 20 sampai 36 ya. Nah, ini rentangnya itu 20 sampai 36. Karena allowable increase 12 berarti 24 tambah 12 36, allowable decrease 4. 20 kurang 4 20. Nah, untuk yang kedua, bagaimana yang kedua? Ini nilainya adalah 6 ya, ini yang 6 itu bisa berkurang 2 berarti sampai 4, naik sampai 0,66 berarti rentangnya ini 4 sampai 6,6667 ya, kurang lebih demikian. Nah, di dalam rentang ini ya, M1-nya 20 sampai 36 itu berlaku shadow price 0,75.
Kalau tidak di rentang ini maka tidak berlaku. Terus berikutnya M2, selama rentangnya resource M2 ini adalah 4 sampai 6,6 maka berlaku shadow price 0,5. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana solusi kalau naik menjadi 30. Nah, ini ya, misalkan jadi 30. Oke. Dari 26 jadi jadi 26 jadi 30 bagian ini ya. Naik 30 berarti naik 6. Ya, naik 6. Maka Z nanti ya, Z awalnya ini kan 21, maka Z menjadi 21 ditambah 0,75 yaitu nilai Y1 atau nilai dari resource M1 dikalikan kenaikannya 6. Ya, ingat nilai ini masih berlaku 0,75 karena naiknya sampai 30. Ingat 30 masih dalam rentang ya. Jadi 30 masih dalam rentang. Berarti nanti nilai Z-nya itu akan bernilai 25,5. Nah, ini maksudnya dari angka ini ya, angka Y ini. Jadi kita bisa tahu bagaimana perubahan Z-nya. Ya, perubahan Z-nya atau perubahan keuntungannya. Kalau material 1 saya tambahkan 6, jadi totalnya 30. Maka keuntungan kita awalnya 21 ditambah kenaikannya 6 dikalikan Y1-nya. Maka keuntungan kita menjadi 25,5. Bagaimana dengan ini komposisi produksinya? Komposisi produksinya berubah, tapi optimalnya tetap 25,5. Oke, sekarang saya akan tunjukkan ya dengan perhitungan yang baru ya. Saya bikin sheet baru di sini. Oke, ya. Ini saya ganti ke 30 ya, sebagaimana yang tadi ya. Tadi kita sudah buktikan dengan perubahan 30 ini nilainya ini nanti menjadi 25,5, tapi komposisi produksinya berubah. Tapi 25,5 itu optimal ya. Sekarang langsung aja kita run datanya. Sorry, saya salah klik ya. Sebentar saya cek dulu formulanya. Oke, benar. Kadangkala copy paste dia formulanya bisa berubah. Oke, ini benar, nggak berubah. Oke, sekarang kita lihat ini di sini changing set ini, terus constraint-nya ini kecil dari ini. Ya, oke, kita ganti ke simplex. Ya, kita lihat hasilnya. Tuh kan 25,5. Keuntungannya maksimalnya 2,5 persis seperti hitungan yang di sini tadi, yang ini tadi ya 25,5. Tetapi tentu keputusan produksinya berubah. Nah, itu makna dari Y dual variabel. Sama juga kalau misalkan nanti Anda tidak mengubah material M1, tapi Anda ubah material M2. Boleh saja Anda bisa menghitung sama seperti cara yang tadi saya jelaskan, asalkan penambahan atau pengurangan materialnya itu harus dalam range ini, dalam range sensitivity analysis. Dan catatan yang kedua adalah perubahan yang kita lakukan hanya satu, nggak boleh 2 atau 3. Maksudnya yang kita ubah itu apakah material 1 atau material 2 saja, tidak boleh keduanya. Yang jadi itu maksudnya sensitivity analysis. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan perubahan? Kalau tadi constraint itu perubahan di right hand side atau ketersediaan sumber daya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang kita ubah adalah variabel selnya, yaitu bagian ini, objektifnya ini, objektif koefisien 5 dan 4 ini. Ya. Nah, 5 dan 4 ini, yang bagian ini ya. Yang ini, 5 dan 4. Nah, bagian yang ini, 5 itu profitnya produk 1, 4. Bagaimana kalau bukan 5 atau bukan 4? Perubahannya apa? Nah, kita lihat rentangnya dulu. Ya, untuk X1 itu bisa naik sampai
naik sampai 1, turun sampai 3 kali. Berarti rentangnya itu rentang 2 sampai 6. 2 sampai 6. Oh, 2 sampai. Nah, seperti ini ya, 2 sampai 6. Karena allowable increase 1, berarti 5 plus 1, allowable decrease 3, berarti 5 kurang 3. Nah, sementara koefisien 2 itu bisa naik sampai 6, berarti 10, bisa turun sampai turun 0,6, berarti kurang lebih di 3,33 sampai 10. Ya, ini rentangnya ya. Nah, bagaimana pengaruhnya ke hasil akhir? Tadi sudah saya jelaskan, kalau yang berubah itu resource-nya, pengaruhnya ke total keuntungan. Ya, total keuntungannya kita bisa prediksi berapa, tapi pengaruh ke sini berubah. Ke keputusan X1, X2-nya berubah. Kalau yang kita ubah adalah objektif koefisien, selama dalam range, maka tidak berubah. Oke, ini saya hapus lagi ya, tadi sudah saya jelaskan. Ini juga saya hapus. Nah, bagaimana kalau objektif koefisiennya ini X1 bukan 5, tapi ternyata kita salah. Ternyata keuntungannya X1 bukan 5, tapi 3. Nah ini. Ya. Artinya keuntungannya itu bukan 5, tapi lebih turun dari 5, tapi 3. Nah, 3 itu masih dalam rentang ini ya. Anda perhatikan, 3 masih dalam rentang ini. Hasilnya nanti keputusannya tetap tidak berubah, yaitu memproduksi X1 3 dan memproduksi produk 2 1,5. Hanya pasti keuntungannya berubah karena keuntungan X1 berkurang. Tapi keputusannya tidak berubah. Oke, kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan. Ya, awalnya 5, sekarang kita ubah menjadi 3. Saya akan tunjukkan di sini. Variabel keputusan tidak berubah. Ini ya, saya ganti 3 ya. Nah, sini ya. Ya, bagian ini ya, Anda lihat ya. Nah, awalnya 5 kan, ini sekarang jadi 3. Nanti saya akan tunjukkan hasilnya akan sama seperti ini. Oke, ini saya hapus dulu. Saya cek dulu. Masih tetap sama ya, rumusnya nggak berubah, benar. Sekarang kita solve. Solver. Ya, objective functionnya ini. Changing cell ini. Constraint lebih kecil sama dengan oke. Simplex. Nah, Anda bisa lihat nih, solusinya sama. 3,5, 3 untuk X1, 1,5 untuk X2, walaupun keuntungannya berkurang, tapi tetap sama keputusannya. Nah, inilah maka kita belajar sensitivity analysis untuk gitu. Jadi kalau perusahaan, ternyata untungnya nggak 5 untuk produk 1, tapi 3. Masih benar nggak keputusan produksi 3 untuk X1 1,5? Masih sepanjang dalam toleransi. Ya, jadi semakin rentangnya itu besar, maka jawabannya semakin tidak sensitif. Kalau kita lakukan sensitivity analysis, ternyata rentangnya itu kecil sekali, allowable decrease dan allowable increase-nya kecil, maka solusi optimal kita itu sangat sensitif terhadap perubahan. Nah, karena itu setelah kita menemukan solusi, kita nggak bisa stop. Kita harus lanjutkan dengan sensitivity analysis. Di situ kita bisa melihat seberapa sensitif hasil yang kita peroleh dari primal model. Kita juga bisa melihat kemungkinan-kemungkinan potensi keuntungan yang bisa bertambah jika kita menaikkan resource-resource tertentu yang kita bisa dapatkan dari nilai dual variable di sini, yaitu shadow price itu. Oke. Demikian penjelasan terakhir ya terkait topik duality and post optimal analysis.